Dikisahkan oleh para leluhur, pada masa silam, hiduplah seorang wiku yang bernama Empu Baradah. Seorang guru suci yang selalu mengajarkan dharma kebajikan kepada seluruh penduduk. Empu Baradah adalah seorang guru yang telah mencapai tingkat kerohaniaan yang tinggi, yang memiliki keluasaan ilmu dan telah tuntas dalam bertapa. Empu Baradah memiliki asrama peguron dan pertapaan di wilayah Lemah Tulis. Juga memiliki banyak murid yang menimba ilmu kebijaksanaan kepadanya. Dikisahkan Empu Baradah memiliki seorang putri yang sangat cantik, yang memiliki rupa bagai bidadari bernama Putri Wedawati. Pada saat itu, Putri Wedawati sedang mengalami kesedihan yang mendalam, yang disebabkan kematian ibunya yang dikarenakan sakit yang diderita. Yang tidak lain ibu dari Putri Wedawati adalah istri dari Empu Baradah. Selama berbulan-bulan Putri Wedawati mengalami duka karena kematian ibunya yang tercinta. Duka dan kesedihan dari Putri Empu Baradah bertambah ketika Empu Baradah memiliki istri baru. Dan Putri Wedawati sering terlibat perselisihan dengan ibu tirinya. Berkali-kali Putri Wedawati pergi meninggalkan asrama ayahandanya akibat perselisihan dengan ibu tirinya dan memutuskan untuk tinggal dan hidup di pekuburan di mana abu jasad dari ibundanya dikebumikan. Berkali-kali, Empu Baradah membujuk untuk kembali ke asrama pertapaan. Dan sang putri terlanjur kecewa, tetap pada keputusannya. Pada akhirnya, Empu Baradah mengambil sikap untuk menuruti keinginan Putri Wedawati menjalani kehidupannya di pekuburan di tempat ibunya dikebumikan. Empu Baradah mengutus murid-muridnya di asrama untuk menyucikan tanah kuburan dan membangun taman yang indah di pekuburan di mana Putri Wedawati tinggal. Dibangunlah rumah dan balai asrama yang dihiasi bermacam-macam tanaman dan ditanam beraneka bunga warna-warni yang indah. Seketika pekuburan itu diubah menjadi Taman Swargaloka. Di sisi lain, dikisahkan pula Sri Maharaja Airlangga yang berkedaton di Daha. Sri Maharaja Airlangga adalah raja yang berhasil menciptakan kedamaian bagi penduduk. Yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, yang memerintah wilayahnya menurut petunjuk para rishi, janggan dan nasihat para panditha. Yang setiap kebijakannya bertumpu pada ajaran kitab-kitab suci. Akan tetapi, kedamaian penduduk di Daha terusik, dikarenakan timbulnya wabah penyakit yang melanda seluruh penduduk negeri. Dikabarkan, wabah penyakit yang melanda penduduk Daha disebabkan oleh seorang Panditha Bhairawi wanita yang hidup dan tinggal di sebuah wilayah yang bernama Desa Gira. Panditha Bhairawi itu dikenal dengan nama Nyai Calon Arang. Nyai Calon Arang adalah seorang satrajnya Panditha Bhairawi atau pemimpin aliran Bhairawa Tantra yang memiliki ilmu sihir dan kesaktian yang tinggi, yang diperoleh dari anugerah ritual pemujaan Dewi Durga dalam wujud Battari Bhagawati. Nyai Calon Arang yang diiringi murid-muridnya adalah para penganut Siwa Buddha aliran Bhairawa Tantra yang gemar melakukan ritual puja Pancamakara. Dengan diiringi murid-murid setianya yang bernama Siweksirsa, Mahisawadana, Lendia, Silende, Silendi, Guyang, Larung, dan Gandhi. Nyai Calon Arang sebagai pemimpin upacara ritual Pancamakara, segera memulai upacara untuk memanggil daya kekuatan gaib dari Dewi Durga. Di tengah-tengah, setra, atau lapangan tempat pembakaran mayat, Nyai Calon Arang diiringi ke-9 murid setianya, mereka memulai upacara Pancamakara. Nyai Calon Arang dan murid-muridnya melakukan samadhi, atau posisi duduk dengan konsentrasi tinggi yang diiringi Santera Wajradhara, atau merapal mantra-mantara. Yang berlanjut dengan melakukan nirtya, atau tari-tarian dengan melantunkan Gita, atau lagu-lagu pujian kepada Dewi Durga. Setelah upacara Pancamakara Puja, yang diiringi tarian dan rapalan mantra-mantra selesai,
Kesembilan murid-murid Nyi Calon Arang mulai menyebar ke pelosok penjuru mata angin. Mereka menebarkan teluh kepada seluruh penduduk kerajaan Daha. Tak lama setelah penebaran teluh oleh para murid-murid Nyai Calon Arang, timbul kekacauan di seluruh wilayah kerajaan Daha. Penduduk mulai merasakan sakit misterius. Banyak penduduk Daha yang tiba-tiba meninggal secara mendadak tanpa sebab yang pasti. Semakin lama, teluh yang ditebarkan oleh murid-murid Nyai Calon Arang menimbulkan ketakutan para penduduk Daha. Mayat-mayat dari penduduk bergelimpangan di hutan-hutan, tegalan, sawah dan ladang. Seluruh penduduk Daha merasakan kecemasan dan ketakutan akibat dampak dari teluh dan daya sihir Sang Dewi Durga yang ditebarkan oleh Nyai Calon Arang dan murid-muridnya. Kabar mengenai wabah dan kematian misterius akibat dampak dari teluh dan daya sihir. Pada akhirnya berita itu sampai ke Kutaraja Daha. Sri Maharaja Airlangga mulai mengumpulkan seluruh Nayaka Praja Daha untuk memecahkan masalah yang dialami rakyatnya. Setelah mendapatkan banyaknya laporan dari para petinggi kerajaan, wabah penyakit dan kematian penduduk Daha diakibatkan oleh seorang Panditha Bhairawi yang bernama Nyai Calon Arang. Raja Airlangga segera mengambil sikap. Raja Airlangga segera memerintahkan membentuk prajurit rahasia pilih tanding, yang terdiri dari para prajurit yang memiliki kesaktian dan keahlian bertarung yang tinggi, untuk segera diperintahkan menyerang asrama Nyai Calon Arang dan menghukumnya. Akan tetapi usaha penyerangan itu gagal akibat para prajurit rahasia Daha tak memiliki kesaktian yang sebanding dengan Nyai Calon Arang. Penyerangan itu berakhir dengan para prajurit Daha banyak yang terbunuh oleh daya sakti Nyai Calon Arang. Dampak dari kegagalan penyerangan prajurit Daha ke asrama Desa Gira mengakibatkan kemarahan besar Nyai Calon Arang yang berkehendak akan menghabisi seluruh penduduk kerajaan Daha hingga ke wilayah pusat Kutaraja di mana Sri Maharaja tinggal di Kedaton. Dengan segera, Nyai Calon Arang beserta murid-muridnya memulai kembali upacara Panca Makara Puja untuk kembali memanggil daya gaib dari Sang Dewi Durga yang diiringi dengan ritual persembahan tumbal. Setelah kembali melaksanakan upacara Panca Makara Puja, daya gaib sakti dari Dewi Durga kembali menghantui penduduk Daha. Tak lama, kembali penduduk Daha diserang pagebluk atau wabah penyakit yang mematikan. Hanya selang beberapa hari, terlihat tumpukan mayat dan penduduk yang sakit memenuhi jalan-jalan desa. Banyak pula penduduk Daha berbondong-bondong meninggalkan rumah dan kampung halaman untuk pergi meninggalkan wabah yang melanda wilayah kerajaan Daha. Melihat keadaan menakutkan yang berlarut-larut, Sri Maharaja Airlangga segera memanggil kembali para Nayaka Praja Daha. Tak tertinggal Sri Maharaja Airlangga juga memanggil para rishi dan pandita istana untuk meredam wabah teluh yang dikirimkan Nyai Calon Arang kepada penduduk Daha. Para rishi dan pandita istana bersepakat untuk meminta bantuan kepada Sang Guru Suci, Empu Baradah, yang memiliki tempat pertapaan di Desa Lemah Tulis. Sri Maharaja Airlangga, sang penguasa Daha, segera memerintahkan beberapa utusan kerajaan untuk pergi ke wilayah Lemah Tulis dan melakukan pisoanan menghadap kepada Guru Suci Empu Baradah. Setelah melakukan perjalanan untuk beberapa hari, tibalah utusan-utusan kerajaan Daha di Lemah Tulis, menghadap kepada Empu Baradah untuk menyampaikan permohonan Raja Airlangga. Permohonan itu tentang Empu Baradah diharapkan untuk kiranya menolong penduduk kerajaan Daha yang masih mengalami bencana berupa wabah penyakit yang banyak menyebabkan kematian massal penduduk Daha. Dan Empu Baradah dimohon untuk meruat dan menyucikan tanah wilayah Daha dari gangguan-gangguan teluh dan sihir yang disebabkan Panditha Bhairawi, Nyai Calon Arang dari Desa Girah, yang telah membuat ketakutan dan kesengsaraan bagi penduduk kerajaan Daha. Maka, atas permintaan dari Sri Maharaja Airlangga, sang penguasa Daha, Empu Baradah, segera menuju ke wilayah Daha. Setelah sesampainya di Daha, Empu Baradah yang memiliki kedalaman ilmu yang tinggi dan memiliki sifat welas asih, segera melakukan penyucian tanah Daha dari pengaruh-pengaruh gaib, Nyai Calon Arang dan para sisyanya. Dengan segera seluruh wilayah Daha terbebas dari wabah pandemi yang ditebarkan oleh Nyi Calon Arang.
dan penduduk kembali merasakan kedamaian. Kemudian di akhir kisah, Empu Baradah berhasil menundukkan kesaktian dari Nyai Calon Arang setelah melakukan pertarungan magis. Dan Empu Baradah berhasil menunjukkan kepada Nyai Calon Arang tentang jalan kebenaran seorang Brahmana sejati menuju jalan kematian. Dan Nyai Calon Arang bersedia mengikuti jalan kebenaran dengan bimbingan dari Empu Baradah.